Pada video kita kali ini kita akan coba membahas tentang tarekat Samaniyah, salah satu tarekat yang berpengaruh di Minangkabau. Kita akan menengok dari segi sejarah, kemudian dari segi sanad, kemudian dari segi literatur dari tarekat tersebut, dan kita akan membeberkan pula bagaimana tarekat ini menjadi salah satu amaliyah, menjadi salah satu pakaian dari ulama-ulama kita di Minangkabau ini. Mari kita saksikan secara bersama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarekat Samaniyah adalah salah satu tarekat muktabar yang sangat populer di dunia Islam. Dia berkembang di beberapa negara, mulai dari Afrika, kemudian Haramain, sampai ke negeri Indonesia ini. Tarekat Samaniyah dinisbahkan kepada seorang wali besar, seorang kutub yang juga merupakan ulama terkemuka di kota Madinah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Beliau juga merupakan salah seorang keturunan dari baginda Rasulullah SAW. Seorang yang faqih dalam fikih Syafi'iyah, kemudian merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian salah seorang sufi yang berpengaruh di zamannya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan meninjau dari segi sanad tokoh tarekat Samaniyah di Minangkabau. Setidaknya ada dua tokoh sentral penyebar atau pengembang tarekat Samaniyah di Minangkabau. Pertama adalah Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu, atau yang dikenal dengan Syekh Kumangu atau Beliau Kumangu. Kemudian yang kedua ialah Syekh Muhammad Arif Sampu, atau yang dikenal dengan Syekh Sampu Solok Selatan. Ini adalah dua tokoh penting dari tarekat Samaniyah di Minangkabau yang sampai saat ini terlacak dan kemudian tercatat, kemudian yang dapat kita telusuri. Memang ada beberapa jalur lain seperti di pesisir selatan dari Buya Abu Sidar, di Kotokandih di Kambang, itu memang ada tarekat Samaniyah yang dari Syekh Kelang, tapi kita tidak memiliki banyak catatan mengenai itu. Mudah-mudahan ada di antara kawan-kawan yang akan mengkaji lebih jauh. Nah, kita akan fokuskan kepada dua tokoh ini. Yang pertama ialah Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu. Beliau wafat sekitar tahun 1930-an di Kumangu, daerah Batu Sangkar, Luhak Tanah Datar. Beliau merupakan salah satu tokoh sentral yang amat penting ketika kita membahas tentang tarekat Samaniyah. Nah, kenapa begitu? Karena beliau mempunyai jaringan yang sangat luas sekali, jaringan murid-murid yang bukan hanya dari negeri Minangkabau saja, bahkan dari luar negeri Minangkabau, bahkan ke negeri Malaysia. Nah, tarekat Samaniyah beliau ini itu berasal daripada Syekh Muhammad Amir Ridwan di Madinah. Jadi beliau dari kampung halaman Kumangu setelah belajar kepada guru-guru seperti Syekh Abdurrahman Batu Hampar Al-Khalidi Al-Syabandi. Beliau kemudian setelah melewati masa yang panjang, beliau datang ke Mekah untuk menuntut ilmu. Nah, puluhan tahun beliau berada di Mekah. Di antara ilmu yang beliau pelajari itu ialah tarekat Samaniyah, tepatnya di negeri Madinah, yaitu kepada Sayyid Muhammad Amin Ridwan Al-Madani. Nah, kita perlu mengetahui bahwa Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani adalah salah satu musnid yang terkemuka di Minangkabau, di Mekah Al-Mukarramah pada abad ke-19. Dan beliau juga merupakan Syekh Dalail yang mengajarkan Dalailul Khairat, salah satu dari wirid yang
juga populer di Minangkabau. Bahkan kalau untuk konteks dunia ialah wirid yang populer di dunia Islam, dibaca di berbagai daerah, di berbagai wilayah di dunia ini. Nah, dari Syekh Muhammad Amir Ridwan ini, Syekh Kumangу menerima ijazah, menerima talqin, ijazah irsyad dalam tarekat Samaniyah. Dan inilah beliau kemudian bawa pulang ke kampung halamannya ke Kumanggu, kemudian membuka surau yang disebut dengan Surau Subarang. Nah, hal yang menarik bahwa Syekh Kumanggu mengajarkan tarekat Samaniyah ini seiring dengan Silik Kumanggu. Ada istilahnya Silik Kumanggu, silik yang sampai saat ini begitu terkenal, legendaris. Nah, itu salah satu penopang dari silik itu ialah tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah. Nah, pendengar yang berbahagia, ini dari yang pertama, Syekh Kumanggu. Kemudian yang kedua adalah Syekh Muhammad Arif, Syekh Sampu. Beliau wafat sekitar tahun 1961 dalam usia yang cukup tua sekali, melewati 1 abad usia beliau. Dan beliau mengajarkan tarekat Samaniyah di kampung halamannya di Solo Selatan. Nah, dari mana Syekh Sampu memperoleh ijazah sanad beliau dari dalam tarekat Samaniyah? Nah, sama dengan Syekh Abdurrahman Kumanggu, Syekh Sampu juga mengambil ijazah, mengambil sanad tarekat Samaniyah kepada Syekh Muhammad Amir Ridwan di kota Madinah. Ini dapat kita telusuri dari salah satu manuskrip yang kita baca mengenai tarekat Samaniyah dari gurisan silsilah Syekh Muhammad Arif Sampu. Jadi ada 2 tokoh sentral ini. Kita ulang, yang pertama adalah Syekh Abdurrahman Kumanggu, yang kedua ialah Syekh Muhammad Arif Sampu atau Syekh Sampu. Nah, inilah yang kemudian berdakwah, yang kemudian mengajarkan tarekat Samaniyah sebagai salah satu kearifan tasawuf guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk kepada khususiyah, kekhasan dari tarekat Samaniyah di Minangkabau. Nah, berdasarkan penelusuran, berdasarkan pemahaman, kemudian penelitian yang kita lakukan, bahwa tarekat Samaniyah di Minangkabau memiliki beberapa kekhasan. Nah, di antaranya kekhasan bahwa tarekat Samaniyah di Minangkabau dia diajarkan berbarengan dengan tarekat lainnya. Nah, seperti Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumanggu, beliau di samping merupakan syekh, mursyid, kemudian pengembang tarekat Samaniyah, beliau juga merupakan mursyid dalam tarekat Naqsyabandiyah. Jadi ada tarekat beliau itu Naqsyabandiyah, kemudian ada Samaniyah. Bahkan nama Al-Khalidi, gelar Al-Khalidi yang tercantum di belakang nama beliau itu menunjukkan bahwa beliau juga merupakan mursyid dari tarekat Naqsyabandiyah. Nah, ini yang pertama di antara khususiyah. Tapi perlu kita garis bawahi, meskipun beliau memiliki 2 tarekat, tapi beliau tidak dalam istilah mencampurkan atau menggabungkan 2 tarekat ini. Nah, ini penting, karena ada beberapa catatan yang kita jumpai yang menyebutkan bahwa antara tarekat Naqsyabandiyah dengan tarekat Samaniyah ini disatukan. Nah, itu mengenai sosok dari murid Syekh Kumanggu, yaitu Syekh Mudo Abdul Karim Bulubus. Nah, sepanjang pemahaman kita, kemudian pelajaran yang kita terima dari orang tua-tua, dari guru-guru yang sudah tua yang bertemu dengan Syekh Mudo Abdul Karim Bulubus, bahwa tidak ada yang disebut penggabungan itu. Cuma dalam metode pengajaran, dalam didik salik, memang ada beberapa tingkatan. Pertama kali seorang yang hendak melakukan riyadhah untuk takarub kepada Allah melewati tarekat, maka Syekh Mudo Abdul Kadim selaku murid Syekh Abdurrahman Kumanggu itu pertama kali memberikan tarekat Samaniyah.
Nah, setelah itu baru disambung dengan tarekat Naqsyabandiyah. Tapi secara amaliyah kaifiat itu berbeda. Samaniyah tetap dia Samaniyah, Naqsyabandiyah dia tetap Naqsyabandiyah. Nah, ini kekhasan yang pertama. Kemudian yang kedua kekhasannya, bahwa tarekat Samaniyah di Minangkabau berdasarkan penelusuran kita, terutama dari jalur Syekh Abdurrahman Kumangu, tidak mempopulerkan tradisi atau amalan membaca manaqib saman dan juga membaca yang dikenal dengan istilah ratib atau nazam tawassul saman. Nah, itu tidak kita temukan. Namun khusus amalannya itu pada zikir jahar. Jadi ada dua. Ada yang pertama ialah zikir jahar, zikir mengucapkan kalimat nafi isbat la ilaha illallah dengan jahar, bahkan sampai suara yang melengking. Kemudian setelah itu, setelah melalui penyelidikan guru, maka seorang salik murid itu kemudian diberi dengan zikir khafi, ada zikir secara lunak yang halus, yang tidak berucap dengan lidah, tapi ialah ucapan hati. Nah, ini yang kita temukan di pelajaran yang kita terima. Kemudian kekhususiah yang ketiga, bahwa tarekat Samaniyah di Minangkabau itu melahirkan beberapa tarekat dalam bentuk lokal. Ya, seperti tarekat Muhammad Yaman, tarekat Mahar Nubuat, kemudian ada tarekat yang lainnya. Nah, ini merupakan bagian dari tarekat Samaniyah itu sendiri, walaupun dia bersifat dalam bentuk kearifan dari ulama di Minangkabau. Terkhusus di sini adalah Syekh Abdurrahman Kumangu. Syekh Kumangu juga menjadikan tarekat Samaniyah sebagai salah satu pijakan awal, pijakan penting apabila seorang itu mempelajari Silik Kumangu. Nah, kita kenal istilah Silik Kumangu, silik yang dalam istilahnya menekankan adagium zahir silik mencari kawan, batin silik mencari Tuhan. Nah, silat yang walau dia adalah gerakan fisik, tapi tujuannya itu ialah diantaranya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silat yang betul-betul bersenyawa dengan tasawuf dan dengan unsur-unsur syariat yang begitu kental. Nah, ini diantara kearifan atau khususiyah tarekat Samaniyah Al-Khalidiyah di Minangkabau. Terkhusus yang kita pelajari ialah yang dari silsilah Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumangu, atau yang dikenal dengan beliau Kumangu Mursyiduna Al-Masyhur Kumanguwiyah. Nah, kemudian untuk bagian terakhir dari video kita ini, kita akan memberikan beberapa literatur mengenai tarekat Samaniyah di Minangkabau. Nah, literatur yang kita jumpai pertama kali mungkin adalah sebuah manuskrip yang ditinggalkan oleh Syekh Muhammad Kanis Tuan Putuah. Ada sebuah manuskrip yang di dalamnya ada kitab Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi. Kemudian terselip di situ adalah kaifiyat zikir jahar, dan kaifiyat ini ialah kaifiyat tarekat Saman. Tapi kita tidak menemukan penulis atau orang yang mentalkinkan dari tulisan atau teks manuskrip ini. Nah, ini mungkin satu teks tertua, karena teks ini diperkirakan pada abad ke-18 atau ke-19 dari si kertasnya kita perhatikan. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana jaringan atau orang yang menulis teks tersebut, kemudian jaringan murid-muridnya. Ini mungkin yang tertua dari teks tarekat Samaniyah di Minangkabau. Nah, ini masih kita simpan teks manuskrip tersebut. Nah, kemudian literatur lain yang sangat penting ketika membahas tarekat Samaniyah di Minangkabau ialah kitab yang dikarang oleh Maulana Syekh Muda Abdul Qadim Bulubus, atau yang dikenal dengan beliau Bulubus. Yang
ulama yang sangat masyhur sekali, seorang mursyid atau syekh tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, sekaligus juga mursyid tarekat Samaniyah Khalawatiyah. Nah, beliau meninggalkan banyak karangan, di antaranya itu ialah kitab Tsabitul Qulub. Kitab Tsabitul Qulub itu beberapa jilid, sampai sekarang baru ditemukan 3 jilid. Nah, sebahagian dari isi kitab Tsabitul Qulub itu mengenai tarekat Samaniyah, termasuk di dalamnya ialah kaifiat, kemudian beberapa dalil. Nah, ketika orang mempertanyakan apa dalil orang berzikir jahar dengan suara melengking, kemudian sampai kepada bentuk jazabaj, bahkan ada yang kemudian fana dalam zikirnya. Nah, itu dibahas, dikupas oleh Syekh Muda Abdul Qadim dalam kitab Tsabitul Qulub. Nah, ini mungkin referensi dan dapat kita katakan sesatunya yang diberikan oleh ulama tarekat Samaniyah, karena pada bagian kitab Tsabitul Qulub secara jelas Syekh Muda Abdul Qadim menyebut bahwa beliau merupakan murid daripada Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumang. Dan kita dalam segi sejarah juga menemukan fakta bahwa di antara murid Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango, yang merupakan salah satu sanad penting tarekat Samaniyah di Minangkabau, murid yang terkemukanya itu ialah salah satunya Syekh Muda Abdul Qadim Lubus. Dan beliau telah mendokumentasikan beberapa ajaran, beberapa pemahaman, beberapa ilmu daripada Syekh Abdurrahman Al-Khalidi dalam kitabnya, kitab Tsabitul Qulub tersebut. Nah, tapi kitab ini dikhususkan kepada mereka yang mengambil talqin tarekat Samaniyah Al-Khalawatiyah. Nah, mungkin itu saja sebagai sekilas mengenai tarekat Samaniyah, salah satu tarekat mu'tabar yang sampai sekarang masih diamalkan oleh ulama-ulama di surau, di Minangkabau, terutama di wilayah Darik. Nah, semoga kita dapat selalu menjadi generasi penyambung dari ulama-ulama dulu. Bagaimana ulama dulu ialah berzahir, dia berbatin, bersyariat, kemudian bertarekat, menjadi orang-orang yang selalu menyambung tongkat estafet ini. Nah, sampai di sini pendengar yang berbahagia, kita akan sambung pada video yang lain untuk hal-hal atau keterangan mengenai tradisi, mengenai ulama, mengenai sanad silsilah yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.